شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara buah dari keimanan secara ringkas pernah disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar kepada kita sebagai penyemangat memantapkan diri seorang muslim dalam memperkokoh keimanannya kepada Allah Ta'ala. Mari kita simak ringkasannya. Nomor 1. Buah keimanan yang pertama adalah akan meraih kebahagiaan hakiki. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, Man amila saliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Nomor 2. Iman merupakan sebab seseorang istiqomah dalam berpindah-pindah dari satu kebaikan kepada kebaikan lainnya, dalam kondisi apapun, senang, sedih, lapang, sempit, kaya, miskin, sehat, sakit, dan sebagainya. Allah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Nomor 3. Keimanan merupakan sebab datangnya kebaikan dari Allah Ta'ala berupa surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82, dan banyak lagi ayat lainnya. Nomor 4. Iman yang sempurna akan memberi keselamatan bagi pemiliknya, terhindar dari siksa api neraka. Dan bagi seseorang yang imannya tidak sempurna, insya Allah dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, kembalilah, siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya seberat zarrah atom dari kebaikan, maka keluarkan dia. Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan. Nomor 5. Keimanan pada seseorang merupakan sebab datangnya rasa aman dan petunjuk di dunia dan di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Nomor 6. Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya bagi seorang muslim yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Quran Surat Ar-Rum ayat 47. Nomor 7. Iman menjadikan seseorang mendapatkan perwalian atau pertolongan khusus dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijuhum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257.
Nomor 8. Iman akan mengantarkan seseorang menuju ke segala kebaikan, kemuliaan, dan ketinggian di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surat Yunus ayat 9. Nomor 9. Tempat kembalinya seorang mukmin adalah kepada imannya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinnallaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 21. Nomor 10. Iman merupakan perhiasan dan keindahan hakiki. Tanpa iman seperti halnya jasad tanpa ruh. Allah Ta'ala berfirman, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatin lahi la'allahum yadzakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Nomor 11. Keimanan merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Tanpa iman, hidup seseorang akan mirip seperti hewan ataupun orang yang mati. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. 12. Meraih seluruh kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menetapkan iman dalam diri kita sampai akhir hayat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.